Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Yoha dari PKBM Ki Hajar Dewantara Kota Malang. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap diberikan kesehatan, keceriaan, serta semangat untuk menuntut ilmu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kita diberi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, dan juga ilmu yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa kelak. Baik, berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Nah, kira-kira anak-anak apakah sudah tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Misalkan untuk makan, kita memerlukan padi untuk nasi kita, terus sayur-mayur, buah-buahan, lauk-laukan, itu semua kan berasal dari tumbuh-tumbuhan dan berasal dari hewan. Lalu kita juga memerlukan energi untuk bertahan hidup. Contohnya seperti sinar matahari, angin, minyak bumi, dan segala sesuatu yang menyediakan tenaga untuk kehidupan. Lalu, kita juga memerlukan bahan-bahan untuk bertahan hidup. Contohnya seperti kayu, batu, pasir, kan bisa dipakai untuk membangun rumah atau jembatan atau jalan-jalan. Anak-anak, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa sih itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Contohnya seperti sinar matahari. Lalu yang kedua ada tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Kenapa ya tumbuh-tumbuhan dan hewan kok tidak akan pernah habis? Iya, karena tumbuh-tumbuhan itu akan selalu mengalami perkembangbiakan atau bertambah banyak. Lalu hewan pun sama, hewan juga mengalami perkembangbiakan. Lalu yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang memang sangat langka sekali. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, mineral. Nah, bila habis tidak dapat diganti dalam waktu yang singkat. Jadi memerlukan waktu yang lama untuk ada kembali. Seperti itu. Nah, lalu apa aja sih manfaat sumber daya alam untuk kehidupan kita? Yang pertama, sumber daya alam bisa dimanfaatkan untuk sumber makanan. Contohnya seperti padi, sayur, ikan, makanan berfungsi untuk agar tubuh kita tetap sehat, bugar, dan kuat. Lalu bisa menghasilkan energi kimia yang ada di dalam tubuh. Lalu yang kedua, energi. Sinar matahari, angin, minyak, itu bisa menggerakkan. Seperti kita memerlukan energi sinar matahari untuk menjemur tubuh, untuk menghasilkan vitamin yang sangat dibutuhkan tulang, seperti itu ya. Lalu untuk bahan bangunan, seperti kayu, batu, dan pasir dimanfaatkan oleh manusia untuk membangun rumah, membangun sekolah, membangun jalan, dan membangun jembatan. Lalu sumber daya alam itu ada hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang sifatnya itu hidup. Contoh seperti sapi, pohon jati, ikan laut. Nah, kan sapi, pohon jati, ikan laut itu kan termasuk makhluk hidup. Jadi termasuk sumber daya alam hayati. Lalu yang kedua ada sumber daya alam non-hayati atau yang biasa kita sebut dengan abiotik.
Nah, contohnya itu seperti batu bara, pasir pantai, air sungai, batu, pasir. Nah, itu kan termasuk benda-benda mati, akan tetapi dapat dimanfaatkan manusia untuk tetap bertahan hidup. Nah, sekarang yang paling penting, Mister mau tanya, apakah sumber daya alam itu harus dilestarikan? Ya, benar sekali. Sumber daya alam itu harus kita lestarikan. Mengapa kita harus melestarikan sumber daya alam? Yang pertama, agar kita dapat mewariskan sumber daya alam ke generasi mendatang. Biarkan anak cucu kita juga mendapat manfaat dari alam yang sangat cukup. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem. Seperti hutan, sungai, dan hewan saling bergantung untuk hidup yang sehat. Lalu agar mencegah bencana. Seperti hutan yang terjaga, hutan yang tidak ditebangi, itu dapat menjaga bencana. Kalau hutan itu kita tebangi, yang pertama akan terjadi apa kira-kira? Ya, tanah longsor. Lalu akan terjadi apa lagi? Kebakaran. Nah, betul sekali. Nah, itu mengapa pentingnya kita harus melestarikan sumber daya alam. Nah, lalu bagaimana sih cara melestarikan sumber daya alam? Yang pertama, kita bisa menanam pohon. Jadi, misalkan nih ada suatu daerah yang di situ gundul, nggak ada tanaman sama sekali, nggak ada pohon sama sekali. Kita bisa menanam pohon. Kenapa? Karena oksigen itu juga berasal dari tumbuh-tumbuhan yang sehat. Nah, terus yang kedua, kita bisa menghemat air dan listrik. Misalkan nih anak-anak, kok siang hari listriknya belum dimatikan? Apakah listrik itu berguna? Selagi listrik itu tidak kita gunakan, alangkah lebih baiknya kita matikan. Begitupun juga dengan air yang mengalir begitu lama. Misalkan nih kita mau mandi, air di kamar mandi kita habis, lalu di situ kita nyalakan sampai air itu penuh. Nah, seketika air itu penuh, keran itu harus dimatikan agar air itu tidak terbuang dengan sia-sia. Oke. Lalu kita juga harus mengelola sampah. Nah, kita bisa mendaur ulang sampah-sampah bekas makanan, minuman menjadi barang-barang yang sangat berharga agar tidak menumpuk dan menjadi sampah yang sangat merusak ekosistem dan dapat membuat polusi tidak sehat. Seperti itu ya. Oke. Yuk kita jaga sumber daya alam kita. Yang pertama, kita menggunakan sumber daya alam yang ada di bumi ini dengan bijak. Ambil hanya yang dibutuhkan, jangan boros. Ingat ya. Yang kedua, ajak orang lain, ajak keluarga dan teman untuk melakukan tindakan. Terus yang kedua, ajak orang lain, ajak keluarga dan teman untuk melakukan tindakan kecil yang berarti. Contohnya seperti kita harus mengingatkan ketika ada orang yang membuang sampah sembarangan, kita harus bilang, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Di mana? Di tempat sampah. Oke. Lalu kita mulai pola hidup yang sehat ya. Seperti kita harus menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, makan makanan yang bergizi. Nah, seperti itu. Oke. Anak-anak sekarang sudah paham ya apa itu sumber daya alam? Oke, Mister ulangi lagi. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dan sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, hebat sekali. Anak-anak hari ini sangat hebat, sangat pintar. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Lalu di sini Mister akan minta anak-anak untuk mengerjakan tugas. Nah, kira-kira tugasnya apa ya? Tugasnya anak-anak di rumah, yang pertama, anak-anak menggambar 5 sumber daya alam yang dapat diperbarui dan menuliskan 5 sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tugasnya nanti dikumpulkan melalui
grup kelas ya. Oke, sekian dari Mister. Apabila hari ini Mister ada salah, Mister minta maaf ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.